Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini kepada Branch Manager Gojek Lampung, M. Kurnia Adi Putra. Baik Pak Adi Putra, apa saja strategi yang telah diterapkan Gojek untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor UMKM di Lampung? Siap. Kalau Gojek sendiri adalah kita memang punya visi dan misi, yaitu adalah bagaimana kita bisa membantu UMKM yang ada di daerah ya Pak ya. Terutama kalau saya berbicara Lampung, bagaimana kita bisa mendongkrak dan membantu para pelaku UMKM yang ada di Lampung. Gitu. Yang pertama adalah Gojek melalui layanan GoFood itu berupaya menjembatani UMKM agar produknya itu dapat terus berkembang ya Pak. Misalkan let's say orang yang ada di Kemiling gitu ya, dia tidak perlu worry gitu. Dia dengan aplikasi GoFood dan bisa berjualan sampai ke Tanjung Seneng, let's say seperti itu Pak ya. Karena juga di platformnya GoFood sendiri, itu mayoritas 80% adalah UMKM. Jadi memang visi dan misi kita adalah bagaimana nih kita bisa terus mengembangkan dan mendongkrak pelaku-pelaku UMKM yang ada di Lampung. Dan kita juga melakukan salah satu campaign selama pandemik ini, yaitu adalah pesan dari UMKM. Di aplikasi Gojek, terutama di GoFood, itu ada bannernya, adalah pesan dari UMKM. Jadi itu kita mengklasifikasi semua merchant-merchant yang berjualan UMKM, kita masukin jadi satu, dan semua masyarakat bisa pesan dari UMKM. Gitu. Tadi sempat disebutkan bahwa Apindo Lampung itu memberikan pendampingan kepada sekitar 200-an UMKM yang sudah menjadi member saat ini ya, udah jadi anggotanya. Sebagian besar mereka bergerak di bidang apa? Atau kuliner atau macam-macam di untuk UMKM sendiri kami coba mengklaster. Yang pertama adalah ada UMKM di bidang kuliner. Yang kedua ada juga yang kita dorong adalah UMKM di bidang craftnya. Kemudian ada juga UMKM di bidang jasa, mungkin juga di bidang jasa pariwisatanya. Kemudian juga ada UMKM di bidang pertanian, ada UMKM di bidang peternakan, perikanan, kemudian juga ada UMKM di bidang kreatif dan lain sebagainya. Ini yang kita dorong. Dalam waktu dekat kita akan membuat yang namanya program pendampingan. Jadi satu UMKM akan didampingi oleh kurang lebih 5 orang mahasiswa selama kurun waktu 6 bulan. Mereka day to day akan hadir dan mendampingi. Jadi tidak hanya mereka dikasih pelatihan jalan sendiri, tapi bagaimana Apindo ini mendorong, mensinergikan, mengkolaborasikan semua elemen yang kita punya untuk melakukan percepatan kemajuan teman-teman UMKM. Seperti misalnya ketika ada 5 orang mendampingi, maka si mahasiswa tadi di proses kuliah kampus Merdeka dalam pemagangan ini, dia bagaimana bisa memprofiling UMKM yang ada. Ya, misalnya katakanlah, oh dia industrinya apa? Dia industri makanan kemasan. Selama ini seperti apa usahanya, berapa pendapatannya dan lain sebagainya. Didampingi sama mahasiswa itu, mereka dari mulai bagaimana mahasiswa itu mendampingi dalam kuliah kampus mereka ini untuk melihat bagaimana production prosesnya, supply bahan bakunya, kemudian bagaimana mempackagingnya, bagaimana penentuan strategi pricingnya, bagaimana dia untuk meningkatkan caranya supaya salesnya jadi bagus. Apakah dengan jalur konvensional atau sekarang juga kebetulan kan nanti dilengkapi dengan jalur-jalur pemasaran digital. Terus bagaimana UMKM ini juga bisa berkolaborasi seperti misalnya dengan teman-teman Gojek, dengan teman-teman startup yang lainnya. Kaitannya tidak hanya di masalah penjualan, tapi bagaimana masalah distribusi, bagaimana masalah untuk pergudangannya dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Yayan. Kita kembali ke Pak Edarwan nih. Kemudian sejauh apa kolaborasi pemerintah Provinsi Lampung dengan kalangan UMKM, kalangan pengusaha, juga dengan pemerintah pusat untuk mendukung proyek Bakauheni Harbor City ini? Terima kasih Mas Widodo. Kemudian apa sih sebenarnya Bakauheni Harbor City? Bakauheni Harbor City ini adalah satu kawasan yang berada pada kawasan dermaga, tetapi akan dikembangkan juga kawasan-kawasan wisatanya.
Jadi kawasan wisatanya, sarana prasarana pariwisata ini misalnya akan kita bangun perhotelan, akan kita bangun pusat budaya, akan kita bangun marina, akan kita bangun mangrove-nya, dan kita akan bangun theme park-nya. Jadi kenapa kita katakan strategis lagi? Kita berada pada posisi captive market. Captive market maksud kami lalu lintas penumpang yang Bakahuni Merak ini dalam 1 tahun itu 23 juta yang memang sudah lalu lalang di kawasan tersebut. Nah, dengan potensi pasar 23 juta, kita berharap hanya 20% saja atau 10% saja. Nah, itu kita berharap bahwa penumpang ini akan mampir, akan menikmati selain keindahan alam Bakahuni ya, juga ada atraksi-atraksi seperti ini. Ini kalau sampai 10% saja berarti 2,3 juta yang akan bermalam, yang akan menikmati kuliner, yang akan menikmati souvenir. 1 orang kita asumsikan 1 juta, berarti 23 juta kali 1 juta. Berapa triliun akan mengalir di kawasan tersebut. Bahkan bukan hanya Bakahuni, tentunya akan pengaruhnya ke Lampung. Kolaborasi antara UMKM dan pariwisata. Nah, jadi kita di kawasan Bakahuni ini yang sudah di groundbreaking ini, kita akan membangun satu fasilitas UMKM. Dan ini pembiayaannya alhamdulillah CSR dari Bank Mandiri. Jadi terima kasih kepada Bank Mandiri yang akan membangun satu fasilitas untuk UMKM. Untuk UMKM bisa berjualan di sana. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan ekonomi kreatif, kita akan membangun satu kreatif hub di kawasan Bakahuni, dan ini disponsori oleh bank di CSR oleh BNI. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya ini, Mas Yayan, Kang Yayan. Kita akan bangun housing entrepreneurship development. Jadi akan dibangun di Bakahuni. Artinya selain kita menyiapkan kreatif hub-nya, menyiapkan fasilitas UMKM, tapi kita akan tingkatkan kualitas SDM-nya di kawasan tersebut. Ya, tadi Pak Dangarto sempat sebutkan bahwa kalau Januari dan Februari itu biasanya jumlah pengunjung turun drastis ya. Betul, Pak. Sementara pada akhir tahun ini ada PPKM level 3. Seperti apa optimisme di 2022? Apakah misalnya itu bisa direbut kembali, diraih kembali kesempatan yang bisa dikatakan ini kesempatan emas ya akhir tahun ini. Ya. Apakah bisa dikompensasi dengan bulan-bulan berikutnya? Baik Pak, jadi begini, apa yang disampaikan tadi bahwa kita tidak terlalu optimis untuk akhir tahun ini Pak ya. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya dari tahun ke tahun tuh di bulan Januari Februari itu tahun-tahun yang memang lesu Pak ya. Jadi tingkat hunian di hotel rata-rata memang di bawah rata-rata. Akan tetapi saya agak optimisnya di sini bahwa kegiatan tingkat nasional di Bandar Lampung ini akan dimulai per bulan Februari. Februari sekitar ada, kemarin saya disampaikan sekitar ada 4 kegiatan yang berskala nasional maupun internasional Pak. Nah itu yang bisa menjadikan kami merasa bahwa tahun 2022 ini bisa menjadi tahun kebangkitan di Bandar Lampung, khususnya untuk di dunia perhotelan Pak. Pemirsa, kita tahan sejenak diskusi ini, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami.